Oke, kalau gitu akan saya mulai ini ya, untuk segera mulai ke materinya. Sebentar. Layarnya sudah kelihatan ya untuk materinya. Boleh kasih feedback tim? Udah Kak, udah. Oke, iya teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada sesi webinar Top Edge kali ini. Jadi Top Edge webinar kali ini diikuti di region Central Java dan West Java, juga di Java, Bali Nusra juga. Nanti bagi teman-teman seller yang ada pertanyaan, minta tolong nanti ditulis di kolom chat, nama toko, terus asal kotanya, dan juga isi pertanyaannya. Sebelum nanti sesi question and answer akan dimulai, boleh langsung diketik aja, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan pertanyaannya masih belum relate atau nggak ada hubungannya, ya nanti akan dibahas di akhir. Gitu ya teman-teman. Nah, saat ini akan kita bahas tentang Top Ads. Jadi, gimana nanti kita bisa meningkatkan penjualan dengan fitur jualan yang maksimal dengan fitur iklan di Tokopedia, yaitu Top Ads. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu dong Top Ads itu apa ya. Top Ads itu adalah solusi periklanan untuk membantu seller biar bisa meningkatkan tampilan tokonya dan juga produknya ke calon pembeli yang potensial. Jadi istilahnya ini adalah iklan di dalam platform Tokopedia. Fungsinya apa? Untuk menaikkan exposure tampilan. Nah, tidak ada istilahnya menggaransi ketika nanti iklan Top Ads pasti akan laku. Itu adalah ikhtiarnya ya teman-teman. Salah satu jalannya. Tapi kalau memang harus laku, tidak dijamin, mohon maaf, tidak dijamin secara pasti. Tapi nanti ada yang namanya fitur iklan tanpa modal. Mungkin ada teman-teman yang belum pernah tahu dan belum pernah nyoba, itu biaya iklannya ditarik di akhir. Jadi teman-teman kalau misalnya mau nyoba, boleh juga dicoba. Nah, benefitnya apa sih? Untungnya apa aja? Jadi nanti ketika nanti iklan teman-teman, iklan toko dari teman-teman ini diiklankan di Top Ads, maka iklan tersebut akan tampil di halaman yang strategis. Ya, terus juga berkesempatan nanti diklik ke pembeli yang potensial. Sistem Top Ads akan memilihkan pembeli yang memang cocok dan berminat untuk membeli produk teman-teman seller. Selanjutnya, iklan ini nanti juga ada dashboard-nya, jadi nanti bisa dicek secara real time di dashboard-nya. Apakah ini nanti butuh bidding atau penawaran nilai harga iklan yang lebih tinggi atau memang mau diturunkan atau melihat potensinya seperti apa nih. Nah, nanti kita bisa bahas lagi. Fitur-fitur yang ada saat ini di Top Ads itu apa aja sih? Ada yang namanya product ads, iklan produk, keyword targeting, ya itu kata kunci, dan juga terus headline ads, terus ada broadcast chat, dan juga CPA, iklan tanpa modal. Adapun ini auto top up, ini rata-rata teman-teman seller udah pada tahu. Jadi kalau misalkan nanti ada saldo penghasilan, dia akan otomatis ditarik ke iklan top ads jika diaktifkan ya teman-teman. Jika diaktifkan, kalau tidak diaktifkan auto top up-nya, maka ya tidak akan memotong dari hasil saldo penghasilan. Ini cuma istilahnya memudahkan aja, tapi kalau teman-teman mau top up saldo top ads secara manual, itu nggak masalah. Terus ini ada extra exposure coming soon ya, nanti diarahkan ke iklan Google juga bisa. Oke. Nah, teman-teman, jadi nanti di Top Ads itu teman-teman perlu tahu perbedaannya ya, perbedaan tipe iklan. Nah, ini perbedaan tipe iklan. Ada yang namanya CPC, CPM, dan juga cost per acquisition. Cost per klik itu ada iklan produk yang rata-rata memang minimalnya 300 per klik. Kalau saat ini memang itu ya, segitu. Tapi ini bisa juga bergantung di produk tersebut, di kategori tersebut. Kalau awal-awal saya dulu mencoba Top Ads di tahun-tahun 2016, ini masih Rp50, Rp100 itu nggak masalah. Ya, tapi sekarang memang karena persaingan udah cukup tinggi, maka ya memang
dari nilai bidding minimal akan ada kenaikan. Ya ini biasanya rata-rata sih 300. Keyword targeting atau kata kunci ini biasanya juga 400. Ini bergantung juga di kepadatan kata kunci yang bidding dengan kata kunci tersebut. Nah, selanjutnya ada yang namanya cost per impression, teman-teman. Ini masuk ke headline ads. Ini pertampilan ya. Headline ads itu pertampilan. Ini kalau paling minimalnya itu adalah Rp12 per tampilan. Tapi ada nilai minimumnya per 12.000, yaitu per 1.000 kali tayang. Terus ada juga yang namanya broadcast chat. Ini tergantung dari reach atau jangkauannya juga. Ketika message atau chat atau iklan promosi itu pesan promosi yang akan disampaikan ke chat ke buyer itu ya otomatis sudah akan ditarik. Nah, untuk detailnya nanti kita bahas juga apa aja sih broadcast chat itu dan gimana caranya kita mencoba. Terus yang terakhir ini ada tipe iklan CPA, cost per acquisition. Jadi baru akan bayar ketika produk tersebut laku, teman-teman. Enak nggak? Ya kan? Jadi ini akan tergantung juga sama dengan kategori produk, mulai dari 1% sampai berapa persen ini juga teman-teman nanti yang menentukan. Oh, saya mau memberikan komisi 10% di produk ini. Monggo, itu silahkan. Ya, otomatis nanti juga ada yang namanya review dulu ya teman-teman, tidak langsung serta-merta akan tampil, tetap ada review dari tim Top Ads-nya juga apakah produk ini layak untuk ditampilkan di dalam iklan tanpa modal. Oke, nah kalau misalkan teman-teman pada istilahnya bingung kira-kira aku harusnya pakai yang apa sih, terus ini cocoknya produkku diiklanin model apa sih. Nah, boleh teman-teman mau screenshot atau dicatat juga boleh. Jadi yang namanya objektif adalah tujuannya. Nanti teman-teman pengen mengembangkan apa? Yang namanya brand awareness, ya kan? Atau kira-kira orang itu biar cepat ada closing beli, terus istilahnya biar orang-orang itu setia, tetap ngerti dan tetap ingat yang namanya toko kita. Nah, itu macam-macam. Ada yang namanya kalau misalkan brand awareness ini bisa pakai display ads, salah satunya di headline. Terus kalau yang paling powerful banget untuk drive pembelian atau untuk mengarahkan ke pembelian ya otomatis ke iklan per produk ya, iklan produk itu. Karena itu akan masuk ke search ads. Selanjutnya kalau misalkan pengen ada orang tetap ingat-ingat lagi dengan toko kita, bisa pakai display ads juga. Ini salah satunya bisa pakai broadcast chat dan juga pakai headline ads. Itu ya teman-teman. Oke. Nah, dari sini kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin di awal-awal biasanya nggak ada pertanyaan ya, teman-teman masih memahami dulu. Boleh, kalau misalkan ada pertanyaan, boleh Mbak Dewi sambil diinfokan. Kalau nggak ada, saya bisa melanjutkan. Oke. Oke, Kak, ini udah ada beberapa teman-teman yang nanya. Oke, mungkin yang ini ya Kak ya. Dari Apple Bandung. Ini cukup banyak nih pertanyaannya. Yang relate ya Mbak ya. Oke. Oke. Sebentar. Ini seperti yang sudah dikopas oleh tim Tokopedia, saya boleh langsung bantu jawab ya ini ya. Dari Makarina Official Store. Ini dari mana nih kotanya? Nah, boleh diinfo juga ya nanti ya. Apakah kita bisa menargetkan pembeli dari segi demografi? Seperti umur, jenis kelamin, lokasi, dan lain-lain. Untuk saat ini, dari tim Top Ads-nya juga menginfokan masih belum tersedia penargetan secara demografis dan juga geografis, betul. Tapi nanti teman-teman semoga doakan juga akan bisa ada fitur tersebut. Mungkin Bintang Makarina ini ngerti dari iklan Google ya, iklan Google atau iklan Facebook itu juga bisa menargetkan secara demografis dan juga geografis. Semoga nanti Topet juga bisa. Untuk sementara ini dari kata kunci yang rata-rata orang ketikkan, terus itu dari rata-rata dari kata kunci khusus untuk search ads iklan produk.
sementara itu ya yang sudah dikopas oleh tim Tokopedia. Kalau gitu uh, saya lanjut dulu ya Mbak Dewi ya. Iya, bisa dilanjut, Kak. Nanti tenang aja, teman-teman yang udah nanya, karena ini adalah materi yang akan dibahas sama Kak Arif selanjutnya, jadi nanti bakal dibahas. Oh, tenang aja. Oke, bisa dilanjut. Oke, ya. Teman-teman yang sudah kasih pertanyaan nanti akan dibahas sesuai dengan materi yang akan saya sampaikan. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke CPC, cost per click. Kalau misalkan nanti teman-teman butuh apa istilahnya, boleh nanti diinfokan juga di kolom chat. Mas, aku pengen tahu lokasinya iklan produk itu di mana, iklan headline itu di mana. Boleh nanti info ya, nanti Mbak Dewi boleh langsung nginfo juga ketika sesi pertanyaan. Gitu ya. Jadi sekali saya praktekkan, saya kasih tahu, oh di sini loh tempatnya, contohnya iklan produk seperti ini, gitu ya. Oke, teman-teman. Jadi ini secara data, bahwasanya di Tokopedia ini ada total 4,8 miliar secara impressionnya, tayangan secara bulanannya. Nah, fun fact-nya adalah 80% pembelian itu, ya pembelian dari Top S itu ada dari search atau halaman pencarian, yang mana halaman pencarian itu ada sekitar 2,5 miliar. Ya. Nah, itu yang memang memberikan kontribusi yang sangat-sangat tinggi. Itulah kenapa kadang ada seller juga tanya, Mas, efektif mana antara headline dan juga iklan produk? Sebenarnya sama-sama membantu, tapi kalau teman-teman bisa melihat di sini secara survei data, asal search itu kan dari iklan produk, maka dari itu ya biasanya iklan produk yang tetap mendominasi dari segi closing atau purchase, pembelian. Ada juga di halaman keranjang belanja, kategori, produk, feed juga ada, wishlist, inbox, semua di mana ada halaman rata-rata Top S bisa dimasukkan. Tergantung nanti teman-teman relate apa enggak dari segi produknya, sesuai dengan customer yang mau cari. Nah, ini sebagai contohnya ya. Kalau misalkan di homepage, teman-teman boleh scroll ke bawah, agak ke bawah sedikit, di situ biasanya ada kumpulan produk-produk, ya kan. Kalau misalkan di scroll terus, biasanya sampai unlimited, itu nggak sampai bawah terus. Karena di situ adalah produk-produk rekomendasi dari Top S juga, terus dari minat atau pencarian teman-teman juga. Bisa juga dari tanpa Top Ads, bisa juga dari Top Ads. Terus di halaman produk, di bawah halaman di bawah produk kita biasanya itu di paling bawah ada iklan Top Ads yang biasanya tetap relate sama produk yang akan dibeli sama customer. Terus ada yang namanya di inbox. Nah, ini 3 posisi ini adalah tempat atau lokasi yang tertinggi impressionnya. Ya, impression itu apa? Impression itu adalah tampilan. Sorry ya, saya sambil minum dulu sebentar. Nah, dari 3 tempat ini adalah istilahnya highest impression-nya Top Ads. Semakin tinggi bid, biasanya juga akan direkomend ke tempat-tempat yang lebih strategis. Terus selanjutnya juga ada di cart, halaman keranjang, terus kategori, dan juga wishlist. Nah, ini kita masuk ke product ads, iklan produk. Secara fakta, dalam data, 80% pengunjung hanya mencari di halaman 1 atau 2. Ya, kalau misalkan orangnya benar-benar niat, ya, pasti dia akan scroll terus sampai ke bawah menemukan yang benar-benar pas. Tapi rata-rata tipikal pembeli di Tokopedia, ya mereka ditunjukkan dari sisi sistem, mereka ditunjukkan ke rekomendasi produk iklan dulu, terus rekomendasi produk yang memang benar-benar bagus secara performance. Nah, kalau misalkan yang performance produknya udah nggak bagus, apalagi nggak ngiklan, biasanya akan lama-kelamaan akan ketumpuk di bawah terus, di bawah terus. Nah, maka dari itu potensi untuk terjual ya
otomatis akan menjadi semakin tipis atau bahkan nggak ada. 50% pembeli akan membeli dari rekomendasi produk top ads. Ya, karena di kolom pencarian di aplikasi Tokopedia maupun di website itu ada slot khusus yang memang strategis. Biasanya 5 baris produk itu adalah top ads, terus di bawahnya adalah produk yang memang secara algoritma, dan di bawahnya akan ada lagi. Ini adalah memang disediakan seperti itu karena Tokopedia memberikan shopping journey ke buyer agar bisa lebih bagus lagi. Ya, dan itu nanti akan dikejar biasanya. Kalau misalkan pembeli tersebut ada Instagram ataupun Facebook, biasanya itu tahu-tahu kalau misalkan di situ di Instagram ada iklan Tokopedia. Nah, itu juga sampai dikejar ke sosial media dan itu diiklankan oleh Tokopedia gratis. Salahnya juga dari minat produknya, top ads-nya juga. Ini adalah contoh ketika produk top ads tampil di versi desktop atau website. Jadi yang di atas ini ya, teman-teman, ini adalah headline ads dan di sini adalah iklan produk top ads. Terus di bawahnya lagi pasti akan ada produk sesuai algoritma. Nah, ini kok enak ya, tampil di atas terus. Iya, ini pakai headline ads. Nanti teman-teman boleh tanya juga, gimana nih caranya biar bisa nampil di atas terus. Salah satunya memang dari biddingnya. Nanti akan saya bahas. Oke, nah untuk membuat iklan produk manual, teman-teman perlu masuk dulu ya ke dashboard iklan top ads. Nanti pilih iklan manual. Nah, kalau nanti tanya tentang iklan otomatis ya, di sini memang tidak membahas iklan otomatis karena teman-teman seller tinggal bisa klik mulai iklan otomatis, maka itu sudah akan otomatis diatur oleh sistem. Ya, sedangkan kalau misalkan iklan manual, kita harus benar-benar setting, mantau tiap harinya, terus lihat wawasan pasar, itu kayak gimana. Ya, itulah iklan manual. Tapi biasanya ada produk-produk yang memang lebih cenderung cocok ke iklan otomatis, ada juga iklan manual. Tergantung produknya teman-teman ya. Setahu saya, pengalaman saya sendiri, produk fashion itu kebanyakan lebih bagus ke iklan otomatis. Nah, adapun produk-produk lainnya kadang itu juga bisa masuk iklan manual. Nah, caranya nanti teman-teman masuk aja ke iklan manual ya, yang ini tadi, terus ketikkan grup iklannya dulu, dibuat, monggo mau pakai nama apa, terus kita pilih yang benar-benar mau kita iklankan. Ini adalah produk yang kalau bisa dimasukkan di iklan produk dalam satu grup ini, kalau bisa produknya yang benar-benar recommended ya, baik dari bintangnya dia itu bagus, terus pembeliannya itu banyak, reviewnya juga positif ya. Karena apa? Kalau misalkan nanti diiklankan tapi dari segi produk performance-nya itu jelek, ini eman atau sayang ya teman-teman. Karena apa? Biasanya nilai CTR-nya, click-through rate-nya itu akan sedikit. Nah, maka dari itu ketika nanti teman-teman mengiklankan, coba deh. Nah, nanti yang teralis juga. Karena ada biasanya muncul via organik, kadang juga enggak untuk produk-produk yang produk performance bagus kayak gini. Nah, Mas, kalau misalkan nanti produk itu baru semua kayak gimana? Kalau misalkan teman-teman nggak mau repot, biasanya ya dites aja dulu pakai yang namanya iklan otomatis, seperti itu. Atau kalau mau pakai iklan manual, karena iklan manual ini bisa manual bidding ya, manual untuk menawarkan harga, misalkan ini kan 300 per klik. Kalau yang otomatis ini terserah sistem, bisa aja sampai mungkin 500 per klik, macam-macam ya. Maka dari itu coba kalau mau iklan manual sambil dites dulu, apakah ini masuk ke iklan manual bagus, apakah itu nanti ke otomatis yang bagus. Untuk mic-nya mohon maaf boleh dinonaktifkan tim Tokopedia dari peserta yang lain. Terus, nah jangan lupa ketika nanti sudah menambahkan produk, kata kuncinya ditambahkan. Nah,
Karena apa? Kata kunci ini nanti akan bisa support dari grup iklan produk yang nanti kita akan tampilkan. Nah, contohnya di sini ada biaya per klik 400 khusus untuk mainan anak laki-laki. Nah, kalau sudah ada tulisannya rekomendasi 400 ini, kita masuk di bawah, misalkan 300 biasanya nggak bisa. Secara sistem memang ini sudah di set bidding terendah ini 400. Tapi kalau teman-teman mau naikkan juga monggo. Saran saya yang bagus-bagus dulu ya, iklan kata kunci jangan kasih banyak. Karena apa? Nanti ada fitur sekarang di dashboard Top Ads itu ada fitur terbaru di tab rekomendasi. Di situ nanti ada, nanti akan saya tunjukkan juga ya. Di situ ada rekomendasi iklan, sorry, rekomendasi kata kunci yang bisa kita masukkan, baik dari kata kunci apa produk ini atau kata kunci negatifnya. Terus setelah itu nanti kita perlu juga menganggarkan hariannya. Kalau misalkan perlu, kalau misalkan nggak perlu tidak dibatasi, oke saya punya budget unlimited, yang penting tiap hari nampil terus sesuai dengan bidding, nggak apa-apa. Kalau ini dibatasi per hari 12.000. Oke, ya anggaran harian ini harap diketahui, anggaran harian ini setidaknya 40 kali berdasarkan harga bidding yang Anda atur pada produk. Ya, kalau misalkan kurang dari 40 kali, biasanya itu ini ketika diklik iklan kan error, nggak bisa. Ya, teman-teman, coba bisa dipahami. Nanti berarti berapa tadi kan yang di sini kan 300 ya, teman-teman. Dikalikan 40, nah ini 12.000. Kalau misalkan nanti di sini itu biaya iklan per kliknya 500, berarti perlu dikalikan 40. Jadi berapa? 20.000. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke keyword targeting. Secara survei data, kurang lebih ada 12% penambahan kunjungan toko setelah penggunaan iklan kata kunci atau keyword targeting. Karena apa? Nanti keyword targeting ini atau kata kunci ini bisa membantu mendorong traffic yang ada di dalam grup iklan tersebut. Ya, kalau bisa memang yang relate sesuai dengan apa produk yang diiklankan. Misalkan di sini ada mungkin yang iklan apa ya, baju anak. Tapi di situ ditulisnya baju pria, baju wanita, ya kemungkinan akan masuk atau sia-sia saja dari segi kata kunci yang sebaiknya ya memang sesuai dengan atau relate dengan grup iklan dari produk-produk yang diiklankan. Oke. Terus ini untuk kata kunci ya, kayak kata kunci boleh bisa atau boleh atau bisa disetting di ketika kita bikin grup iklan ya seperti ini ya, tadi juga saya beritahu juga. Nah, atau nanti kita bisa masuk ke grup iklan yang sudah ada sebelumnya. Bisa kita tambahkan. Contohnya di sini ada grup iklan mainan aktivitas strategi. Terus kita masuk ke kata kunci, terus klik nanti dari tambah kata kunci. Nah, ketika sudah ditambahkan kata kunci, nanti masuk lagi ke grup iklan tersebut, kita setting lagi, kita tambahkan kata kunci yang direkomendasikan. Boleh direkomendasikan atau boleh ditambah kata kunci sendiri. Kalau yang direkomendasikan ini rata-rata memang dari sistem memang mensuggest atau menyarankan ini yang banyak dicari oleh orang, ini yang banyak diketikkan oleh orang. Nah, di kata kunci itu ada yang namanya pencarian luas dan juga spesifik ya teman-teman. Ini jangan sampai keliru, jangan sampai jadi boncos, karena hal ini ya beberapa pengalaman juga dari teman-teman seller yang saya tahu ada yang pakai spesifik. Istilahnya mereka pengen pokoknya ketika orang ngetik itu aku pengen nampil terus. Ya memang kalau tujuannya seperti itu ya nggak masalah. Asalkan memang dari segi budgeting dia juga mampu. Nah, kalau pencarian luas ini orang mengetikkan kata kunci tertentu ya akan keluar sesuai dengan apa yang mereka ketikkan. Ya, contohnya ini ya, mainan apa ini yang di sini yang tampil ini mainan
kayu deh, ini yang 2 kata aja. Mainan kayu. Ini secara pencarian luas, kalau misalkan orang mengetikkan mainan kayu anak, dia tetap nampil. Atau mainan saja, itu juga kemungkinan akan tampil. Nah, kalau misalkan spesifik, ini ketika orang mengetikkan mainan kayu saja, maka akan tampil di grup tersebut, di iklan masuk ke relate ke grup iklan. Nah, kalau misalkan nanti teman-teman pengen menjangkau yang lebih luas lagi, boleh pakai pencarian luas. Contohnya kita punya produk kopi, sedangkan brand yang kita miliki mungkin belum banyak orang tahu. Contohnya apa ya? Saya nggak terlalu fanatik dengan kopi nih. Contohnya kapal api. Kapal api itu adalah brand yang di mana-mana orang pasti tahu dan kenal. Kita masukkan kata kunci kopi kapal api. Padahal di situ nggak ada produk tersebut, nggak ada judulnya dengan kapal api. Ya, itu juga bisa kalau misalnya kita masukkan kata kunci tersebut ke pencarian luas. Seperti itu. Jadi istilahnya menggali potensi yang lebih dalam lagi. Terus kalau misalkan perlu, teman-teman juga bisa men-setting untuk kata kunci negatif. Kata kunci negatif ini tujuannya untuk apa sih? Menjaga bahwa nanti kalau misalkan ada orang mengetikkan itu, iklan kita nggak akan tampil. Contohnya, ini mainan kayu yang tadi, ini relate dalam satu seller ya, masih. Mainan kayu ini buatan UMKM di Indonesia, ya. Terus dia itu benar-benar handmade, buatan sendiri di Indonesia. Nah, kalau misalkan nanti ada orang mengetikkan mainan impor, ya, maka nanti ini tidak akan tampil iklannya. Atau mengetikkan impor saja, maka nanti nggak akan tampil. Misalkan tadi mainan anak impor, kalau misalkan diketikkan iklan ini nggak akan tampil. Fungsinya dari kata kunci negatif tersebut. Kata kunci negatif ini no charge ya, tidak ada biaya. Yang dikenakan biayanya cuma dari kata kunci positif, pencarian luas, dan spesifik ini tadi. Oke, kita masuk ke cost per impression, teman-teman. Dari apa? Pertama, headline ads. Teman-teman, padahal teman-teman ini sudah istilahnya sering kali searching di aplikasi Tokopedia ataupun di websitenya Tokopedia. Tapi kemungkinan ada yang belum tahu ini gimana ya caranya biar bisa nampil terus di atas. Nah, tadi juga yang sudah saya tampilkan, nah headline ads itu kayak gini tampilannya. Contohnya seperti ini. Jadi link toko atau toko kita dipromosikan juga, terus ada pesan promosi dan juga beserta produk-produk yang memang kita ingin tampilkan dalam headline ads. Secara survei, headline ads ini 12 kali lebih efektif untuk menyampaikan brand awareness. Kalau teman-teman ingin brandnya dikenal dari mungkin produk sendiri, ini lebih bagus juga bisa pakai headline ads. Asalkan nilai biddingnya itu sesuai, insya Allah pasti akan nampil terus di atas. Kalau misalnya ada tingkat persaingan yang cukup tinggi, biasanya ini akan diutamakan dulu yang biddingnya tinggi. Setelah itu ketika mereka habis dari segi budget, maka kita baru bisa tampil. Ini juga bisa akan mendapatkan sarana untuk mendapatkan followers, ya. Followers toko, apakah itu nanti berfungsi? Iya, berfungsi. Salah satunya nanti untuk media promosi yang selanjutnya apa? Broadcast chat. Karena broadcast chat bisa menyasar khusus langsung ke follower toko. Nah, ini adalah contohnya. Barangkali teman-teman ada yang lupa kayak gimana sih headline ads ini. Ya, kalau dari segi desktop, misalkan kita ketikkan tas, oh ternyata ini nampil terus brand laki. Nah, kok bisa ini terus? Ya bisa karena bidding dalam grup iklan headline si toko laki ini mungkin juga dia tinggi. Nah, begitu juga di versi apps aplikasi ya seperti ini ya. Kalau yang ini tadi
Kalau contohnya di sini, contohnya sama kayak desktop. Nah, sekarang kalau zaman dulu masih belum bisa nih iklan headline di aplikasi, tapi untuk saat ini iklan headline juga bisa tampil di aplikasi. Sama-sama ya, ketika diketikkan tas di website maupun di aplikasi yang nampil toko laki ini. Wow, berarti biddingnya cukup tinggi nih. Caranya kayak gimana untuk membuat iklan headline? Teman-teman nanti akan saya praktekkan langsung ya. Kalau memang ada yang tanya, Mas itu dari mana cara mengakses iklan produk dan juga iklan headline, monggo nanti boleh ditanyakan. Nah, caranya nanti teman-teman kalau sudah masuk ke menunya, teman-teman beri nama headline-nya dulu. Ya. Terus kita merancang ya, merancang isinya. Untuk yang ini kita pilih dari segi produk-produknya. Ya, yang direkomendasikan ini adalah biasanya yang lebih bagus. Kalau bisa teman-teman pilih yang rekomendasikan. Atau kalau misalkan pengen menampilkan, Mas aku pengen yang produk baru aja biar orang-orang ngerti ini ada produk baru, monggo itu juga boleh silakan. Tapi maksimal itu 10 produk teman-teman. Ya. Dan antara yang ditampilkan mungkin yang ada bintangnya atau yang istilahnya baru itu based on system juga. Dari segi produk performance itu juga menentukan. Minimal ini minimal 2 ya, maksimalnya 10. Jadi kalau cuma headline ads cuma 1 ya aneh, apalagi 2. Ya baiknya dimaksimalkan aja lah 10. Lah kalau misalkan produk saya cuma 1 gimana Mas? Contohnya biasanya teman-teman yang punya mungkin 1 keripik tempe saja. Ya bolehlah yang kasih varian 1 varian yang pedas, varian asin ini diupload semua. Ya, jangan kalah dalam berinovasi. Yang penting kita mulai aja dulu, coba dulu seperti itu. Terus cara membuat iklan headline yang selanjutnya kita mengisi ini ya pesan promosinya. Ada sih sebenarnya template-template, tapi kalau bisa gunakan yang benar-benar original. Gunakanlah sebaiknya yang original sesuai dengan bahasa kita ke pelanggan. Misalkan ya contoh ini ada promo menarik untuk produk ori buatan Indonesia. Ini sesuai dengan template. Ini nanti bisa kita hapus. Misalkan kita berikan, hey ayah bunda, belikan ini buat si kecil atau gimana. Ya teman-teman seller yang mengerti tentang produknya. Seperti itu ya. Ini tipsnya juga teman-teman perlu catat nanti. Bisa digunakan kata-kata diskon, cashback, ya kan, original, handmade, slogannya juga bisa. Terus ini kata kunci di headline juga ada fitur untuk menambahkan kata kunci. Ya. Tapi ini perhitungannya per 1000 tampil ya. Kalau yang di grup iklan produk tadi per klik seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan nggak pengen pakai kata kunci, di bawahnya itu ada lagi bisa disetting. Yang penting ini per 1000 ya. Dan ini biasanya ada nilai minimalnya juga ya. Tadi seperti saya info, kalau nggak salah sekarang itu minimal 12.000. Seperti itu. Nah, di sini juga bisa kita berikan jadwal tampil. Misalkan kita pengen launching produk baru nih. Produk baru ini kalau bisa brand awareness-nya atau produk awareness-nya tinggi, maka kita create atau buat headline ads dan tampil sebelum hari launching atau gimana. Boleh. Dan kita juga bisa membatasi per hari itu berapa. Tapi ada minimal anggaran ya, minimal 3 kali. Kalau yang ini tadi kan kita setting 16, berarti di sini minimal anggarannya per hari itu 48.000. Kalau sudah kita klik iklan kan baru deh nanti langsung tampil sesuai jadwal. Kalau misalnya selalu tampil berarti langsung tampil. Kalau atur jadwal dia akan mengikuti jadwal hari kapan dia tayang. Oke. Nah, nanti kira-kira headline akan tampil.
Nah, ini tadi ya, di search as tadi juga seperti yang dicontohkan, di kolom pencarian, bisa juga di kategori page, halaman kategori. Ya, contohnya ini adalah di kategori dress muslim wanita. Misalkan ini toko ini ternyata mengiklankan headline-nya untuk gamis dan blus. Nah, yang relate ya, jadi yang memang benar-benar relate ke kategori yang akan ditampilkan. Terus ada di toko favorit. Kalau misalkan ada teman-teman pernah cari toko dengan nama toko tertentu, nah biasanya juga akan mendapati iklan. Ya, terus, nah ini versi di aplikasi. Ini tadi yang sudah saya informasikan. Sekarang kita masuk ke broadcast chat. Ya, teman-teman. Kira-kira ada yang sudah pernah mendapati contoh broadcast chat seperti ini? Ya, mungkin kita follow official store atau kita cuma lihat-lihat produknya, ternyata dapat inbox promosi seperti ini. Nah, ini contohnya ya tampilannya. Jadi ada gambar yang bisa kita tampilkan. Nah, untuk gambar ini secara default itu juga ada desain yang dari broadcast chat, tapi kalau bisa gunakanlah gambar yang memang dari teman-teman seller. Desain sendiri atau foto produk sendiri, itu lebih bagus lagi. Kita juga bisa memberikan foto ya di sini, terus ada produknya, dan ini ada maksimal 3. Baik itu nanti voucher 1, terus produknya 2, atau produknya 3 langsung tanpa ada voucher. Itu seperti itu. Terus yang terakhir di sini ada pesan teks. Copywriting ya. Copywriting dalam broadcast chat ini kalau bisa yang benar-benar menarik. Jangan cuma lempeng-lempeng aja, lurus-lurus aja ya. Yuk beli di toko kami, ada bebas ongkir loh. Ya apa ya, esensinya kayaknya nggak dapat. Ya memang itu dari template yang disediakan Tokopedia memang ada seperti itu. Tapi kalau cuma teman-teman memberikan pesan teks, yuk beli di toko kami ada bebas ongkir loh. Ya toko lain ada bebas ongkir. Ya apa yang menjadi value dari teman-teman? Apa yang menjadi value dari toko teman-teman itu yang perlu kita sampaikan. Nah, oke. Bedanya apa nih antara iklan dan juga broadcast chat? Nah, kalau iklan itu nampilin toko dan juga produk ya, dari headline ads terus iklan produk. Biayanya per klik atau juga biaya per impression. Terus kalau broadcast chat ini langsung ke inbox target penerima. Ya. Dan ini biayanya adalah per kirimnya, per jangkauannya. Misalkan ada 1.000 orang yang akan dijangkau, maka ada biaya yang harus dikeluarkan. Biasanya antara 100 sampai 300 rupiah. Ya, tergantung dari tipe targetnya juga. Nah, untuk saat ini ya, apa yang teman-teman perlu ketahui perbedaan nanti metode pengiriman pesannya. Bisa kemana aja? Yang pertama, kita bahas dari segi pengiriman pesan ke follower. Ya, follower berarti sudah mengikuti toko kita. Ya, biasanya follower ini karena mereka tertarik dengan toko kita, produk kita, seperti itu. Dia belum sempat beli, tapi pengen ada beli, ya pengen ada minat untuk beli juga. Nah, kalau bisa memberikan pesan dengan follower, ya memang benar-benar yang harus engage. Ya, biasanya mereka itu udah ngerti, oh toko ini bagus nih, aku follow aja deh. Nah, kita berikan cashback khusus follower toko. Nah, cashback itu nggak usah di setting publik, tapi di setting terbatas. Jadi, yang bisa menggunakan voucher tersebut khusus yang mendapatkan broadcast chat dari kita. Jadi, itu lebih terlihat kesannya spesial. Atau ketika kita ngirim paket, kita kasih print-printan kode voucher. Terima kasih telah menjadi follower dan pelanggan setia toko kami. Ini adalah sebagai bukti kepedulian kami. Nah, silahkan menggunakan voucher cashback ini di halaman toko kami di Tokopedia. Boleh seperti itu. Itu kalau misalkan broadcast chat secara manual ya, sorry. Itu broadcast chat secara manual kalau misalkan ada pesanan terus kita kasih kode voucher sendiri, print-printan kayak gitu, ya itu
secara manual. Kalau secara otomatis ada di sistem ya seperti ini. Kita pakai fitur broadcast chat dari Tokopedia. Terus ada yang namanya pembeli potensial. Kita follow up. Dia kemungkinan kemarin itu cuma lihat-lihat doang. Terus membeda-bedakan. Kelupaan mau beli. Mungkin yang punya sudah berkeluarga ketika cari-cari terus diribetin sama anaknya. Jadi lupa. Tadi mana ya? Nah, di sini kita ada media untuk mengingatkan calon pembeli. Oh iya, ternyata aku kemarin mau beli produk ini. Nah, seperti itu. Ini ke pembeli potensial. Bisa dari orang yang sudah wishlist, mengunjungi produk tersebut, chat, atau diskusi. Terus ke pelanggan. Ke pelanggan berarti orang yang sudah pernah beli. Ya, pernah beli. Ini juga bagus kalau misalkan kita berikan atau kita attach, kita berikan kode voucher khusus yang terbatas bagi pelanggan. Dan mereka rata-rata lebih banyak tertariknya ketika kita memberikan broadcast chat yang ada kode vouchernya. Nah, cara masuk ke broadcast chat. Nah, teman-teman mungkin ada yang belum paham nih, gimana sih untuk membuat broadcast chat? Bisa masuk ke inbox-nya dulu, inbox Tokopedia. Atau teman-teman bisa masuk ke seller dashboard. Ya, di menu iklan dan promosi itu ada broadcast chat, sorry. Terus di shop header itu juga ada. Nah, kalau misalkan ini pakai ini langkah-langkahnya. Pertama kita bisa masuk ke inbox-nya, terus kita buat pesannya, broadcast chat-nya. Selanjutnya kita upload nih gambar yang menarik. Ya. Kalau sudah diupload, terus kita bisa menambahkan lampirannya, attachment-nya, baik itu voucher toko ataupun produk. Kalau pakai voucher toko 1, berarti produknya ada 2. Kalau nggak pakai voucher toko, berarti produknya yang bisa dimasukkan maksimal 3. Terus kita pilih nih, mau ke follower, pembeli potensial, atau pelanggan. Kalau saran saya secara pribadi loh ini ya. Nah, kalau ini Halo, Mas Fadli. Maaf, mic-nya ke-mute, Mas. halo, iya teman-teman minta tolong buat yang ikuti aturannya ya teman-teman ya. Kasihan teman-teman yang benar-benar menyimak jadi ketinggalan. Ini dari mana Mbak Dewi tadi? Halo Mbak Dewi. Halo, Mas. Iya, dari sini ya. Iya, langkah-langkah buat broadcast chat. Oke, ya saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mengikuti webinar kali ini, kalau bisa didengerin aja, jangan pencet-pencet, klik-klik nanti karena bisa mengganggu fokus dari teman-teman yang lain. Nah, saya lanjutkan. Kalau bisa teman-teman bisa pilih ke pembeli potensial. Secara pengalaman yang saya dapatkan, pembeli potensial bisa lebih bagus untuk drive atau mengarahkan ke pembelian. Karena apa? Kadang yang namanya follower toko ataupun pelanggan ini sudah ngerti toko yang kita miliki. Jadi toko itu istilahnya sudah menjadi apa ya? Udah hafal, pembeli itu udah hafal. Oh, toko ini udah bagus gini-gini. Nah, tinggal kita mengingatkan ke pembeli yang potensial, yang pernah lihat, yang pernah wishlist, kita ingatkan lagi. Yuk, ini loh, ada voucher di toko kami, ada produk ini lagi cashback, seperti itu. Selanjutnya, tinggal kita atur biayanya. Tergantung dari reach atau jangkauan yang akan kita capai. Misalkan pembeli potensial sampai berapa. Nah, nanti bisa saya buka juga secara langsung ya, teman-teman. Terus, nah,
ini contohnya ya, berpotensi menjangkau 600 sampai 615 follower. Kalau sudah ini cuma digeser-geser barnya, atau teman-teman bisa ngetikkan nominal jumlahnya ya, rupiahnya. Bisa kalau misalnya 150.000, dia secara otomatis tergeser barnya menjadi ke jangkauan 600 atau sampai 615 follower. Ini bukan angka pasti ya. Oh, itu ternyata kok segitu ya Mas ya, 150.000. Ini tergantung dari potensial pembeli juga, followernya, macam-macam. Nah, terus kalau sudah dibuat broadcast chatnya, tampilannya seperti ini ya teman-teman ya. Mungkin sudah pada banyak yang tahu karena biasanya official store itu paling sering yang mengirimkan broadcast chat. Oke. Nah, kira-kira gimana sih nanti bikin broadcast chat itu yang bagus itu kayak gimana? Nah, dari segi gambar kita bahas. Jadi gambar itu memperlihatkan produk yang sedang dipromosikan. Terus di toko tersebut lagi ada promo apa? Misalkan lagi diskon, lagi ada voucher. Nah, kalau misalkan power merchant yang bisa saat ini kan memang kita memberikan voucher. Maka ditulis saja di situ voucher 50% up to 10.000. Misalkan bisa nih, ya kan? Berarti pembelian minimal berapa? Kalau di sekarang kan nggak bisa kayak bahasa marketing di luaran sana ya. Kalau bikin voucher, diskon 50% atau cashback 50%, biasanya minimal pembeliannya ya sesuai dengan maksimal nominalnya. Seperti itu, misalkan 20.000, cashback 50%, 10.000, seperti itu. Minimal pembeliannya 20.000. Bisanya seperti itu. Kalau zaman dulu kita bikin voucher, itu bisa seperti voucher abal-abal. 50% minimal pembelian 100, maksimal cashback yang didapat cuma 10.000. Nah, itu kan istilahnya abal-abal. Tapi sekarang secara sistem voucher di Tokopedia menggunakan yang benar-benar sesuai. Seperti itu ya. Nah, ini dari segi pesan teks. Ini nggak usah panjang-panjang ya, kayak paragraf kita mengarang cerita itu nggak usah. Yang penting tepat sasaran. Ya, pesan menjelaskan ada promosi apa, terus ada keunggulan produk apa. Terus jangan lupa ajakan untuk membeli. Nah, kalau ini belajar copywriting ya teman-teman. Monggo, di luar sana ada yang di Google boleh, di YouTube itu boleh. Banyak yang memberikan pembelajaran tentang copywriting yang tepat untuk calon pembeli. Terus kalau misalnya ini kurang baik itu kayak gimana? Seperti ini. Jadi gambarnya cuma ada gambar jam, terus ya ini apa maksudnya? Nggak ada informasi dalam gambar tersebut. Terus pesan teksnya singkat banget. Yuk dibeli jam dinding yang sedang diskon. Kadang yang secara template aja kurang efektif loh teman-teman. Contohnya yang tadi yang saya informasikan, yuk beli itu ke kami, ada bebas ongkir loh. Karena apa? Ya bebas ongkir fitur yang secara universal di Tokopedia. Nah, kalau misalnya yuk beli di toko kami, ada voucher 30% loh, dan stoknya terbatas. Monggo, itu boleh. Nah, kenapa sih kok diminta gambar yang bagus dan seperti ini? Karena biasanya orang itu akan tertarik untuk melihat gambarnya dulu. Ya, baru dia akan memahami pesan teks yang disampaikan. Kalau misalkan gambarnya udah jelek, terus pesan teksnya mungkin bagus, ya kadang nggak closing. Karena apa? Dia membaca terus membayangkan, oh kok kayak gini ya, iklannya kok kayak gini ya, kayaknya nggak profesional. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini tadi, boleh, ini sebelum masuk cost per acquisition, akan saya buka dari segi question and answer. Boleh Mbak Dewi masuk untuk memberikan info mana aja yang ditanyakan oleh teman-teman peserta. Oke, Mas. Ini untuk pertanyaannya, yang pertama dari Grosir Surfing Bandung, itu mau tanya kalau misalkan pertanyaannya ini ada dua nih Mas Fadli. Yang pertama, domisili atau lokasi seller berpengaruh terhadap target ads. Lalu yang kedua, lebih efektif mana, otomatis ads atau manual ads?
Oke, dari grosir surfing ya, Bandung. Kira-kira Ya, dari Bandung. ya, oke, saya jawab ya Mbak Dewi. Terus kira-kira lokasi domisili seller itu pengaruh nggak terhadap dari target ads? Secara implisit saya tidak dijelaskan oleh tim Top Ads apakah ini berpengaruh. Ya, tapi secara apa ya? Secara saya bingung menyebut istilahnya. Buying keputusan pembelian daripada repot-repot berbahasa Inggris, keputusan pembelian itu sangat berpengaruh ya. Karena apa? Ketika itu produk itu diiklankan dan ternyata sellernya itu ada lokasinya di lokasi yang sangat jauh, terus apalagi dia nggak bebas ongkir, akan mempengaruhi keputusan pembelian dari buyer tersebut. Itu yang jelas seperti itu. Tapi kalau dari fitur Top Ads, apakah mengunggulkan dari seller yang dekat sama buyer yang lagi searching? Sementara ini saya belum dapat informasinya, kayaknya sih masih belum. Nah, tapi itu juga kita harus riset diri ya. Grocery surfing ini namanya Pak siapa saya nggak ngerti. Kita harus riset sendiri. Oh ternyata yang lagi mengiklankan apa ya mungkin apparel surfing, contohnya celana pendek. Oh ternyata yang mengiklankan celana pendek surfing itu banyak nih. Nah maka dari itu kita harus tahu riset dan strategi beriklannya seperti apa. Ya kita riset grocery surfing ini riset dulu. Dari segi kolom pencarian secara algoritma itu yang ditampilkan produknya mana-mana aja. Terus iklan yang ada yang tampil itu siapa-siapa aja. Baru deh kita masuk ke iklan Top Ads sambil kita riset apakah dengan nilai bidding Rp300 per klik itu masuk apa enggak. Nah, terus kita nyambung apakah mana nih efektif mana nih otomatis ads ya, iklan otomatis atau iklan manual. Secara pengalaman saya yang pernah mengiklankan fashion anak terus fashion muslim itu ya dua-duanya sih. Saya pernah coba iklan manual, iklan terus otomatis. Ternyata yang lebih efektif iklan otomatis. Karena apa? Dia itu secara sistem akan memilihkan produk yang benar-benar relate. Nah, memang di sini saya nggak bahas iklan otomatis. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi iklan otomatis ini? Itu nanti yang memilih produk. Sorry, apa aja hal yang mempengaruhi di iklan otomatis dari segi pemilihan produk. Belibet banget saya. Nah, apa aja ya? Salah satunya dari performance produk tersebut, terus kedua trending search dari produk tersebut baik dari segi keyword atau dari segi kategori. Nah, itu yang akan dipilihkan oleh iklan otomatis. Karena apa? Di iklan otomatis kita itu nggak benar-benar nggak bisa milih nih produknya yang mau diiklankan nih. Nah, yang bisa milih cuma di iklan manual. Oke, gitu ya Mbak Dewi. Ya Mas Fadli, Terus selanjutnya ada lagi Mbak Dewi. Oke, sorry Mas. Ini ada pertanyaan lagi dari Kremes Ayam Malioboro dari Sukoharjo. Pertanyaannya, gimana cara riset kata kunci selain dari rekomendasi? Wah, betul. Pertanyaan yang cukup bagus. Sambil saya present. Oke. Kalau oh ya, saya tadi mungkin lupa ya memberikan itu. Kalau bertanya boleh nama toko, nama orangnya dan juga kotanya itu lebih enak. Jadi saya memanggil nama orangnya itu lebih enak. Contohnya, teman-teman searching aja di sini Google Trend. Nah, di sini adalah tempat di mana nanti teman-teman bisa meriset kata kunci. Ya, seperti itu. Terus kalau dulu biasanya saya juga bisa di sini Uber Suggest. Nah, di sini Milpatel ya. Boleh dicatat teman-teman karena ini tidak masuk
materi. Dari dua tempat ini kita bisa membandingkan apakah nanti kata kunci tersebut bagus. Karena apa? Yang ditampilkan di sini ini adalah apa yang ditampilkan di Top Ads itu adalah apa yang bagus di Tokopedia, platform Tokopedia. Kalau yang tadi itu di Google. Maka dari itu kalau misalkan bisa kita combine, itu juga lebih bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu juga di apa Tokopedia, ini bisa melihat yang namanya wawasan pasar. Masuk ke dashboard Tokopedia Seller ya. Ini tolong jangan dilihat audionya. Ini juga punya seller yang memang saya bantu dari segi periklanan. Nah, ini ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh kategori. Nah, pengen di kategori apa? Nah, kalau kan memang sellernya jualan anak-anak, nah, ini pemain motor atau yang mana? Misalkan ini sorry. Nah, apa aja kata kuncinya? Garden, apa aja kata kuncinya? Nah, kita juga bisa meriset atau ATM amati modifikasi dari toko-toko yang terakhir ini. Dia cara uploadnya kayak gimana, terus mungkin dari segi harganya juga bisa memberikan deskripsi yang ikut dari segi harganya, coba dari segi layanannya. Kalau dari segi apa tadi riset kata kuncinya dari sini ya. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, ini biasanya akan diupdate seminggu sekali. Jadi toko teratas ini juga bisa berubah. Kadang ini yang secara pengalaman ya, saya belum tanya dari segi tim dari wawasan pasar, tapi biasanya antara 7 hari sekali itu pasti akan ada perubahan. Oke, ada lagi Mbak Dewi, kurang satu lagi pertanyaan yang mungkin bisa diberikan. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Mungkin aku bakal pilih pertanyaan dari BT Batik Rusmi ya, dari Cirebon. Jadi misal otomatis, lantas algoritmanya seperti apa Pak? Yang visibilitasnya yang bagus, itu yang bidding iklan tertinggi atau bagaimana? Oh ya, untuk iklan otomatis, saya memang nggak bahas ini ya, sorry ya teman-teman. Tapi saya bahas langsung di pertanyaan, ini cukup bagus juga dari Batik Rusmi Cirebon. Ini saya tahu ownernya nih. Dari algoritmanya kayak gimana sih ya, visibilitas bagus, bidding iklan tertinggi atau gimana? Kalau di iklan otomatis, saya lihatkan langsung aja. Ini masih saya present kan? Oke. Nah, misalkan ini kan sudah menjadi iklan manual ya. Kalau dulu itu sempat ini juga iklan otomatis. Nah, oh sorry, ini kalau misalkan nanti berubah lagi settingan. Nantinya kalau misalkan pilih iklan otomatis, yang perlu kita setting itu adalah budget harian. Ya, itu penting budget harian. Budget harian itu kalau nggak salah mulai dari 25.000 yang terendah sampai berapa ratus ribu atau berapa juta itu juga bisa. Nah, dari situ akan dimasukkan ke produk. Ya, produk tersebut nanti apa sih yang dipilih? Ya, tadi yang saya informasikan, produk yang memiliki produk performance. Produk performance itu apa? Nanti bisa saya bahas di akhir karena ada di materi. Produk yang memiliki produk performance bagus. Terus yang kedua, produk tersebut dari segi judul kata kuncinya memang lagi trending, atau dari segi kategorinya memang juga lagi trending. Ya, seperti itu. Ada juga faktor tokonya. Nah, biasanya ya memang toko yang sudah laris itu juga lebih akan dipilih dari segi sistem. Tapi tidak menutup kemungkinan toko yang baru-baru itu juga bisa nampil. Berarti kita tinggal cuma perlu setting biddingnya aja. Jangan khawatir untuk di awal. Ya, untuk di awal biasanya hari pertama kita takut nih, aku nggak mau deh iklan sampai 100.000 per hari.
Tapi kenyataannya kita iklankan 25.000 yang habis cuma 10.000. Ya, kadang seperti itu. Nah, makanya dicoba dulu sambil kita pantau ya teman-teman, sambil kita pantau. Oh, ternyata 100.000 itu nggak habis dalam sehari. Macam-macam ya faktornya, dari produknya, terus trending produk tersebut atau kategori. Itu yang mempengaruhi. Oke. Sudah ya Mbak Dewi untuk pertanyaan sesi kali ini. Oke, udah Kak. Oke, saya lanjut lagi karena waktu sampai jam 5 aja ternyata masih dari materi ini. Sorry, bukan yang dari sini. Nah, kita akan bahas yang namanya CPA, Cost per Acquisition. Ini khusus buat, belum nampil ya, bentar. Nah, ini yang di secara dashboard Top Ads ini adalah iklan tanpa modal. Iklan tanpa modal ini khusus buat seller-seller baru biasanya, dan seller-seller yang sudah di whitelist, dan juga seller-seller yang sudah pernah menggunakan fitur affiliate di Tokopedia. Nah, iklan tanpa modal ini lebih enak kalau misalkan kita memiliki modal yang cukup pas-pasan, terus khawatir juga kalau misalkan waduh nanti aku udah ngiklanin tapi nggak laku-laku. Dan ini juga cocok banget buat seller baru, ya seller baru. Ini kenapa? Ya karena nanti biayanya ditagihkan di akhir. Jadi jangan kaget ya nanti, loh kok kenapa nih saldo penghasilanku kok tiba-tiba banyak berkurang. Mungkin lupa kita pernah mengaktifkan iklan tanpa modal. Nah seperti itu. Terus persentasenya berapa dari segi komisinya? Mulai dari 1%, tergantung nanti kategorinya. Nanti bisa dilihat kategorinya apa aja dan berapa persentasenya. Terus nanti perlu kita ajukan, habis itu diseleksi sama tim iklan tanpa modal. Kira-kira antara 3 hari atau maksimal sekarang jadi 7 hari ya, karena semakin banyak yang pakai ini. Nanti kalau misalnya sudah siap, maka langsung tampil. Sebagai contoh nanti akan saya tunjukkan. Nantinya di mana sih iklan tanpa modal akan tampil? Tetap di halaman-halaman strategis ya. Contohnya di homepage yang paling bawah itu, terus di apa ini, bisa di dynamic channel, terus terlaris untukmu, macam-macam dari yang pernah dilihat seperti itu. Di browse inventory dan belum mendapatkan boosting di impression search. Maksudnya gimana? Boosting impression di search. Iklan tanpa modal tidak akan tampil di halaman pencarian. Ini yang perlu di-highlight teman-teman. Jadi memang ada slotting atau tempat sendiri-sendiri ya. Kalau iklan di kolom pencarian itu khusus yang memang seller yang mengaktifkan iklan produk. Nah, untuk beriklan di search, seller dapat membayar iklan manual atau auto ads, iklan otomatis. Nah, ini teman-teman juga perlu mencatat ya, kira-kira yang perlu dipastikan kalau misalkan kita mengajukan iklan tanpa modal, dari produk-produknya seperti apa sih. Jenis produknya, ya ini boleh dibaca, boleh dicatat, terus gambarnya kalau bisa yang bagus, terus nggak ada copyright, nggak ada hasil scrap dari toko-toko lain, original seperti itu. Deskripsi yang bagus, yang lengkap, harganya wajar ya. Karena ini iklan tanpa modal ini berupa komisi, misalkan 5%, 10%, tahu-tahu kita menaikkan harganya. Yang rata-rata orang jualan 100.000 kita naikkan menjadi 150.000. Terus kita kita masukkan iklan tanpa modal, komisi 50%, kayal banget kan kayak gitu. Maka dari itu kalau bisa harganya yang wajar aja deh, nggak harus paling murah, yang penting wajar. Teman-teman boleh mengartikan sendiri ya. Title atau judul kalau bisa yang sesuai, antara produknya yang diiklankan, terus judulnya, gambarnya itu juga harus sesuai. Dan macam-macam ya ini. Others itu macam-macamnya, apalagi tidak ada duplikasi, kategorinya tepat
tepat. Nah, ini kadang kategori nih, teman-teman seller kadang ada juga yang salah memberikan, salah mengupload di kategori yang lain. Contohnya yang saya ketahui, pernah kejadian saya lagi cari setrika di seller yang saya handle, dia ngupload setrika itu bukan di kategori elektronik, ya, tapi di kategori fashion. Nah, itu juga nanti pengaruh kalau misalkan kita mengajukan iklan atau kita mengiklankan top edge-nya. Ya, dari segi produk performance itu udah minus karena apa? Kategorinya udah salah. Seperti itu ya. Nah, dari segi komisinya ini mulai 1%, terus 3%, 4%. Boleh di screenshot sambil saya tunggu kalau misalkan teman-teman membutuhkan informasinya. Oke. Sudah ya. Nah, selanjutnya kalau misalkan mau ngiklan itu gimana? Kita masuk ke dashboard Top S, terus kita masuk ke iklan tanpa modalnya. Terus kalau sudah nah ini tinggal kita ngeklik memberikan angkanya, terus baru deh kita ajukan, terus ada konfirmasi seperti ini. Oke. Nah, sambil saya informasikan, sorry ya di sini. Nah, ini untuk suara saya masih ya. Oke. Nah, kok ada perbedaan Mas dengan dashboard iklan saya? Coba ya dari sini ya. Ini masuk ke dashboard Tokopedia Seller, terus masuk ke menu promosi, nanti langsung menuju ke iklan menu iklan Top Ads ini. Nah, ini yang saya lihatkan juga, di mana dashboard iklan ini akan berbeda ya kan. Coba teman-teman pahami secara detail, ini ada iklan produk, headline, dan juga rekomendasi. Tapi kalau di sini ada, iklan produk, headline, iklan tanpa modal. Nah, ini sebenarnya toko ini bukan toko baru ya teman-teman, tapi toko ini pernah mengaktifkan fitur affiliate, jadi dia secara tidak langsung by sistem dimigrasi ke fitur iklan tanpa modal. Nah, bagi teman-teman yang mungkin seller baru biasanya dapat sih, yang kurang dari waktu 4 bulan. Nah, itu juga biasanya dapat, monggo digunakan. Nah, coba ya, kita masuk ke sub iklan tanpa modal. Nah, ini contohnya yang sedang aktif. Nah, komisinya berapa? 3%. Nah, seperti ini. Ini juga akan lihat tampilannya berapa, kliknya berapa. Semakin komisinya bagus, biasanya juga dan juga semakin tingkat persaingannya tidak banyak, ini juga akan pengaruh dari segi tampil kliknya. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan dashboard yang seperti ini, berarti Top Ads teman-teman bisa digunakan untuk iklan tanpa modal. Contohnya misalkan kayak gini, tambah iklan produk. Nah, biasanya yang nggak dapat fitur iklan tanpa modal cuma ini, iklan manual atau iklan otomatis. Seperti itu ya, contohnya yang di sini. Ini kan nggak ada nih. Nah, sorry, kita coba lagi. Oke. Nah, itu iklan tanpa modal secara singkatnya. Terus saya lanjutkan lagi ya, biar kita nutup dari segi waktunya. Boleh nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan, nanti saya jawab juga. Terus kita masuk ke gimana sih cara mengukur performance iklan yang bagus. Teman-teman boleh catat ya, jadi performa Top Ads, nah bisa kita pantau dari apa aja ini, impressionnya, CTR, klik, terus rankingnya, peringkatnya, terus rata-rata biddingnya, terus ya ini pengeluaran dari iklannya, terus yang di total yang dihasilkan atau yang dijual, yang terjual, seperti itu. Ini dari segi pengertiannya
ya, impression atau tampilannya berapa, terus itu juga menghasilkan persentase kliknya berapa, average CPC-nya, ya klik per produk rata-ratanya itu dapat berapa. Nah, ini kita harus paham ya, teman-teman. Mungkin ini kurang istilahnya memberikan gambaran sambil nanti saya juga memberikan langsung contohnya di dashboard. Nah, misalkan contohnya ini. Ini kata kunci ya, insight to drive performance. Kalau misalkan kita ingin memberikan performance yang lebih bagus lagi, coba kita juga memberikan kata kunci yang memang kualitasnya bagus. Nah, kita lihat dari segi keyword performance-nya kayak gimana, impression-nya, kliknya, CTR-nya. Dari segi tampilnya udah banyak, ya, terus nanti kliknya juga banyak, nanti akan menghasilkan persentase klik atau CTR. Saya lihatkan di sini. Kalau misalkan ada sedikit gangguan dari dashboard Top Ads yang baru ini, teman-teman tinggal ini ya, kayak gini ya. Sorry karena memang lagi ada pengembangan, jadi biasanya ada error-error sedikit. Nah, hal yang baru di sini, ini saya langsung ajarkan aja membaca dashboard-nya. Hal yang menjadi yang baru ini ada di performa tampilan ya, teman-teman. Mungkin ada yang bertanya nih, ini maksudnya apa ya? Baik-baik, terus ini kita klik aja, pelajari lengkapnya. Jadi, performa tampilan bar tersebut menunjukkan seperti apa? Itu dari perhitungan persentase jumlah tampil teratas, terus dibagi total tampilnya. Nah, di situ sudah ada angkanya masing-masing. Dipengaruhi dari mana aja, jumlah bitnya, terus kata kuncinya juga, dan juga skor produk performance. Nah, kalau misalkan ya lebih dari 5%, ini akan baik. Meskipun ini juga ada biaya iklan yang pas-pasan. Karena apa? Ini boleh dicek tampil, ini kelihatan nggak teman-teman? Sorry, tak ini kan ya. Nah, ini tampil teratas 39% dari 7.476 tampilan. Nah, saya harus mengecilkan lagi karena apa? Biasanya ini nggak bisa kegeser. Nah, tampilnya ini 7.000. Ya, 7.476. Terus tampil teratas berapa kali dia ini nampil terus? Ya, grup iklan ini 2.900. Nah, kalau misalnya udah dibagi ini lebih bagus, berarti dia performa tampilannya bagus, baik-baik terus. Nah, oke. Nah, ini ya. Terus kita juga bisa melihat, nah ini peringkat. Semakin kecil angka peringkat, berarti semakin bagus. Kalau di sini ini di atas 10 semua ya. Kalau dulu pernah sampai di bawah 10, nah itu lebih bagus seperti itu memang. Nah, terus kita juga bisa melihat persentase klik. Persentase klik yang bagus itu kayak gimana, Mas? Ya, persentase yang lebih banyak. Seperti ini adalah 3 sampai 3,05%, nah, di bawahnya sampai 1. Nah, kayak gini. Berarti orang yang ditampilkan iklan tersebut itu lebih cenderung pengen ngeklik, itu bagus dari segi performa iklan. Oke, saya lanjutkan ke faktor apa aja yang nantinya mempengaruhi iklan, performa iklan. Relevansi, yang pertama ini adalah relevansi terhadap produk yang dicari oleh calon pembeli dengan produk yang diiklankan. Pembeli nyari kata kunci apa, produk apa, terus kita memberikan iklan produk yang ingin dicari pembeli. Nah, itu didapat dari mana? Judul produk dan juga kategorinya. Kalau sampai nyepam kategori, nyepam judul produk, nama produk, ya otomatis biasanya akan pengaruh di hasil top ads-nya. Bisa jadi dia nggak nampil, bisa jadi dia boncos. Contohnya, ada yang sering jualan sepatu, sepatu Bata bukan Nike, Adidas, Puma, dan
macam-macam. Saya biasanya ketawa kalau melihat judul-judul seperti itu. Oke lah, mungkin dari segi algoritma secara apa ya, searching yang biasa atau manual search kayak gitu mungkin bisa kebantu, tapi sekarang sistem juga udah pinter. Kalau misalkan performance produk tersebut nilainya jelek atau spamming, ya otomatis nggak akan ditampilkan di atas. Jadi kalau buat teman-teman yang masih menggunakan nama judul spamming, terus kategorinya pengen nyepam dia jualan gamis, terus diiklankan di kategori sepatu, wah salam aja deh. Kayak gitu ya. Coba diperbaiki. Cost per klik, biaya penawaran per klik ini juga yang menjadi hal penting juga, karena biaya per klik itu juga akan menentukan ya harga, menentukan posisi ya. Posisi akan menentukan prestasi ya, seperti itu. Click to rate atau persentase kliknya. Ini maksudnya apa click to rate ini? Ini adalah ukuran yang lebih menarik pada produk tertentu. Sorry, ini apa translatean bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Maksudnya apa sih? Ya, berarti kalau misalkan produk tersebut menghasilkan nilai klik yang lebih banyak, maka bisa dipastikan banyak orang yang lebih tertarik. Nah, contohnya yang tadi ya, ada yang saya tampilkan di dashboard itu CTR-nya sampai 3%, berarti itu udah lumayan bagus. Apa ada Mas sampai 50%? Ya, mungkin, tapi ya kayaknya jarang deh. Karena apa? Pasti ada saingan-saingan produk tertentu. Nah, kalau misalnya click to rate-nya itu udah bagus, itu bakal mengaruh di iklannya juga. Ini yang jadi catatan terakhir teman-teman ya. Bukan terakhir juga, nanti boleh ada yang dicatat lagi boleh. Tapi ini adalah yang penting. Karena apa? Rumusnya itu seperti ini. Rumusnya seperti ini. Toko terbaik ditambahkan produk yang terbaik, terus diiklankan, maka akan bisa menghasilkan kesuksesan atau closing. Yang dimaksud toko terbaik itu kayak gimana? Ini barangkali ada yang beberapa kali tanya, Mas, iklan saya bola-balik nggak nampil nih. Mas, saya apa istilahnya, kok kayaknya nggak ngefek banget iklannya. Kita lihat toko kita kayak gimana. Bermuhasabah, istilahnya seperti itu ya, melihat ke diri kita sendiri, melihat ke toko kita sendiri. Kira-kira respon diskusinya kayak gimana, chatnya, transaksinya, banyak batalin pesanan apa enggak. Terus dari segi produknya, fotonya bagus, judulnya, ya terus deskripsinya, harganya yang kompetitif, review dan rating ini juga penting. Nah, kalau misalkan produknya hasil dari scrap, ya kalau misalkan sama dengan yang produk-produk lainnya, ya kemungkinan sama aja bohong. Kalau misalkan itu diiklankan, ya monggo diganti dikit-dikit lah. Ya, baik dari deskripsinya seperti di ATM. Amati, tiru, modifikasi. Oke, ini adalah sesi Q&A yang terakhir. Bagi teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan, monggo dibantu untuk disampaikan Mbak Dewi. Oke Mas, mungkin ini aku mulai pertanyaan teman-teman tadi yang nanya soal ITM ya, iklan tanpa. Ya, dari mana Mbak? Ini mungkin mewakili beberapa seller dari DSM dari Malang. Kita kok nggak ada menu iklan tanpa modal ya? Udah saya ikuti caranya, tapi tetap nggak ada, harus daftar. Iya, tadi juga udah saya jelaskan. Ini dari DSM Teknik. Untuk iklan tanpa modal, memang khusus whitelist seller. Whitelist seller berarti yang memang toko-toko yang dipilih dari segi sistem. Salah satunya whitelisted seller itu dari mana? Seller yang pernah mengaktifkan fitur afiliasi sebelum ada fitur iklan tanpa modal ini. Ya, contohnya di toko yang ini tadi. Ya, contohnya toko ini tadi itu pernah mengiklankan fitur afiliasi. Jadi dia akan dapat migrasi fitur berupa iklan tanpa modal. Nah, sedangkan toko ini nggak pernah menggunakan iklan afiliasi, jadi nggak dapat iklan tanpa modal. Biasanya juga iklan tanpa modal akan diberikan ke seller-seller yang baru, biar mereka punya awareness untuk beriklan. Nah, kalau misalkan belum ada dashboardnya gimana, Mas? Ya untuk sementara ini sabar dulu ya, karena kemarin itu sudah saya tanyakan ke tim Top Ads-nya langsung.
memang kurun waktu 1 sampai 2 bulan ini belum akan di launching ya. Kemungkinan sih baru awal tahun depan karena posisi saat ini masih beta, akan diperbaiki dulu biasanya karena nggak di launching secara massal karena memang akan diperbaiki dulu dari segi algoritma. Contohnya yang ini dulu ya. Ini minggu kemarin performa tampilan ini kurang baik semua. Padahal secara pengertian ini sudah benar. Apa tampil teratas ya dibagi tampil teratas itu udah lebih dari 5%, tapi kok kurang baik semua. Ternyata itu masih ada bugs. Ya, seperti itu. Jadi sabar dulu ya Mas DSM Teknik. Nanti semoga biar kebagian. Lanjut Mbak Dewi. Oke, ini masih pertanyaan lagi Mas. Apa manual ads dan iklan tanpa modal bisa dijalankan bebarengan atau hanya bisa pilih salah satu aja? Oke, pertanyaan bagus. Bisa langsung dijalankan langsung keduanya. Ya, contohnya yang ada di sini. Ini iklan produknya lagi aktif kan di sini. Nah, ini ada grup-grup iklan, ya. Terus di sini juga ada iklan tanpa modal. Karena apa? Ini nggak ngaruh, nggak ngaruh. Karena ini masing-masing masing-masing fitur ini punya porsi yang berbeda. Iklan produk ini nampilnya nanti akan di kolom search dan juga di tempat-tempat strategis. Headline ini juga ada di yang tadi sudah saya informasikan di kategori page, terus di halaman search. Kalau iklan tanpa modal ini tidak akan tampil di halaman search, halaman pencarian Tokopedia, tapi hanya tampil di kolom-kolom khusus kayak di dynamic channel, terlaris untukmu. Ya ini akan tampil nggak lebih sering daripada iklan produk. Maka dari itu memang saat ini masih posisi beta. Tapi tidak menutup kemungkinan ada juga yang berhasil terjual dari iklan tanpa modal. Oke, lanjut. Ada lagi? Ini lebih banyak question and answer, lebih enak sebenarnya ya, biar kita sama-sama paham. Ya. Oke, Kak ini coba ya, ada Salat nih yang tanya, lebih ke cerita sih. Saya udah pasang top ads, rata-rata top up 100.000. Waktu 2-3 bulan, lalu penjualannya bagus. Gambar juga udah diperbagus dan dengan saran dari kakak-kakak Tokopedia. Caption juga udah dibuat lebih bagus, terus keterangannya juga udah selengkap-lengkapnya. Tapi mulai Agustus kok rasanya pasang top ads agak tidak ada gunanya ya, tidak ada respon bagus, sudah dicoba ganti-ganti produknya juga. Nah, mungkin ada masukan nggak dari Kak Fadli? Oke, pertanyaan dari Toko Bagus. Sudah pasang top ads, rata-rata top up 100.000. Nah, kita juga istilahnya perlu melihat atau meriset apakah memang iklan tersebut masih relevan apa enggak. Ya, bentar ya, sambil saya langsung klik ke tokonya. Oh, ini jualan apa peralatan makan dari kayu. Bagus loh ini, bener. Bagus dari segi fotonya. Terus produknya juga lumayan bagus, banyak yang mendapatkan review. Termasuk manajer juga ya ini. Nah, kira-kira kenapa nih kok mulai Agustus kok rasanya pasang TPS nggak ada gunanya, tidak ada respon bagus. Nah ini nanti seller Toko Bagus 2020 ini coba dicek dashboard top ads-nya, performa iklannya itu kayak gimana. Terus tadi saya present aja deh biar sama-sama paham ya. Saya tunjukkan langsung ke dashboard top ads-nya. Nah, ini dilihat ya, Mas Toko, nggak tahu Mas apa Mbak, performa tampilan dilihat apakah memang sudah baik, terus biaya iklannya, apakah masih ada tanda serunya kayak gini, terus anggarannya ini kira-kira sering habis apa enggak, pengeluarannya kayak gimana, dan yang penting adalah peringkat dan juga CTR. Kalau misalkan CTR-nya masih kurang, berarti memang perlu kita lihat apakah memang produk itu sudah berhasil ditampilkan ke pembeli apa enggak. Kayak gitu ya. Ini
tampil ini ya. Kalau misalkan tampilnya banyak, kliknya dikit, ya otomatis orang yang berminat itu biasanya sedikit. Nah itu dari apa aja mas faktornya, macam-macam. Coba kita lihat yang menjadi kompetitor toko bagus itu siapa aja sih? Dilihat di mana? Dilihat di kawasan pasar. Nah ini ya. Oh ternyata kategori yang dijual di toko bagus tadi itu peralatan rumah tangga, sellernya itu gila semua, ya kan? Sellernya gila mungkin dari segi harga, terus apa banyaknya produk macam-macam, terus dia mungkin di lokasi. Nah berarti kalau misalkan kalah, ini pembahasan lebih detail lagi. Kalau misalkan kalah dari segi harga, coba kita bisa menang nggak dari segi lokasi? Ya itu penting juga teman-teman. Dari Batu ya ini tadi ya, Batu, Malang. Apakah se-Jawa Timur ada seller yang menjual produk yang sama terus dengan harga yang lebih kompetitif lagi? Kalau misalkan ada, kita bisa memberikan hal yang lain nggak? Ya, seperti itu. Mungkin di awal kita pernah laris. Ya, contohnya ini tadi sudah diinfo sama toko bagus ya. Penjualannya sudah bagus. Ketika di awal-awal kita sudah bisa mendapatkan hati pelanggan apa enggak? Nah, kalau misalkan waduh mas, saya belum karena dulu kaget tahu-tahu penjualan udah banyak. Sekarang menurun. Berarti di saat menurun ini kreativitas marketingnya diasah lagi. Contohnya yang tadi saya informasikan, beri ucapan, ya beri kasih kupon foto voucher, itu salah satu ikhtiarnya juga sih. Broadcast chat itu juga kadang ngefek kadang enggak, tapi kalau bisa diarahkan ke pembeli potensial aja biar jangkauan pasarnya itu juga lebih bagus lagi. Nah, kalau misalkan saat ini dirasa memang tidak efektif top ads-nya, ya tetap harus berikhtiar. Ini juga seperti itu, seller ini. Ada dari penurunan pendapatan, ya. Tapi biasanya relate atau berhubungan ke penurunan penggunaan top ads. Ketika top ads-nya tinggi, berarti ya ini masuk juga ke penghasilannya yang lebih tinggi lagi. Apa yang bisa kita petik dari situ? Tren pasarnya. Ya, tren pasarnya. Platform hanya memberikan wadah. Kalau misalkan tren pasarnya turun, ya turun semua. Contohnya kalau saya manage sedikit diri saat ini kategori HP and tablet apa gadget itu memang ada sedikit penurunan dari bulan kemarin sampai bulan ini juga. Saya nggak tahu karena apa ya. Memang karena permintaan pasarnya ada penurunan. Nah, kita perlu riset, cek juga apakah pasar itu lagi lesu. Ada lagi Mbak Dewi. Kita kurang berapa nih? 15 menit lagi ya sampai jam. Mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak ya. Oke, boleh. Ini ada pertanyaan nih dari Soka Batik dari Kota Malang sama Mas Miftah. Kira-kira mana yang lebih efektif? Iklan yang banyak produk dengan biaya bid kecil atau iklan produk sedikit tapi dengan bid yang besar? Sorry, boleh diulangi untuk iklan produknya tadi. Yang di jadi ini dari Soka Batik, kira-kira mana yang lebih efektif? Iklan pada banyak produk dengan bid kecil atau iklan produk sedikit saja tapi bidnya besar? Nah, ini pertanyaan bagus. Ini kejadian juga di seller sambal pecel. Di Medion itu ada salah satu seller yang memang penjualan sambal pecelnya itu gila. Saya bilang gila karena apa? Ya memang sampai kalau dilihat dari produk performance, dia sudah terjual sampai puluhan ribu. Dia top ads. Ini kayaknya ada mic yang nyala yang lain. Nah, dia itu top ads dengan memang cuma produk tersebut. Nah, dan produknya juga nggak banyak, nggak sampai 10 kalau nggak salah. Dan itu dia nggak semua produk diiklankan. Dia mengiklankan ke hero produknya saja. Nah, apa yang bisa kita ambil dari situ? Berarti kalau misalkan, ya ini sesuai dengan rumusan tadi, toko itu bagus, ya, skor toko itu bagus, terus produk performanya udah bagus, terus diiklankan.
itu akan bisa menghasilkan closing yang bagus. Adapun kalau misalkan orang melihat produk, biasanya dia itu juga akan melihat tokonya. Oh, apakah produk aku sekalian beli ini deh, gitu. Aku sekalian beli ini deh, nggak cuma beli sambal pecel. Itu bisa menjadi alternatif strategi beriklannya. Nah, kalau misalkan kita memberikan semua produk itu diiklankan, sebenarnya nggak masalah. Tapi, apakah ada salah satu produk tersebut yang memang jadi hero produk? Hero produk itu berarti produk yang benar-benar laris, banyak dibeli orang. Kalau secara search biasa itu nampil terus, istilahnya seperti itu. Kalau memang ada, itu di loss itu apa ya bahasa Indonesia, diperbanyak biddingnya. Kalau bisa seperti itu, jangan sampai di bawah rekomendasi terus. Nah, berarti saran saya apa? Ya coba pakai hero product, itu udah bagus. Secara pengalaman dan secara riset emang itu benar. Kalau misalkan tokonya bagus, terus di produk hero-nya yang diiklankan, itu pasti hasilnya bagus. Kalau misalkan kita iklan kecil-kecil, terus di bawah rekomendasi terus, ya sama aja bohong. Kenapa? Iklan tersebut nggak akan nampil ke atas. Gitu, Kak Dewi. Pertanyaannya banyak banget ya kayaknya ya ini ya. Ya, ini pertanyaan banyak banget nih Mas, cuman Oke. kita kebatas sama waktu ya, jadi nggak semuanya Iya. bisa kita Ini jawab. sekarang iya kurang 10 menit lagi. Ya, Sambil ya saya mungkin jawab dikit-dikit ya Mbak Dewi, ini kan saya lagi boleh ini boleh singkat-singkat Mas aja. Fadli. Singkat-singkat aja sambil 5 menit lagi. Eh, Pertanyaan, berlian 90 saya sudah pasang iklan, headline, penamaan grup iklan, kategori dan keyword yang relevan juga mengikuti biaya rekomendasi iklan tampil banyak, sampai 10 ribuan per hari untuk satu grup iklan, tapi total terjual sangat sedikit, itu kenapa? Ya, dilihat lagi dari faktor perhitungan tadi ya, CTR-nya, terus riset pasarnya itu emang kayak gimana, sama aja yang tadi. Terus nama headline berpengaruh nggak? Permainkan nggak pengaruh. Toko Kimia Jaya, kata kunci kalau pakai spesifik tidak pernah tampil, tapi pakai luas boncos. Gimana ya? Bingung ya. Ya, berarti ya toko Jaya Kimia perlu memperbanyak kata kuncinya. Atau strateginya gini, pakai kata kunci yang luas, tapi diperbanyak kata kunci negatif. Oke, silakan nanti dicoba ya. Sambal pecel Mbak Pori. Mas Fadli, apa bisa mengatur voucher hanya khusus orang yang sudah beli di toko kita? Untuk saat ini memang nggak bisa ya, tapi Mas ini, Sambal Pecel, bisa memberikan atau membuat voucher khusus yang terbatas. Jadi nanti nggak nampil di toko. Jadi nanti Masnya memberikan voucher tersebut, kode voucher tersebut ke calon pembeli. Terus, toko kami mendapatkan ini dari Caca Kosmetik Semarang. Toko kami mendapatkan top ads gratis senilai 500.000. Gratis bener atau ada biaya tambahan lain? Gratis bener. Monggo, dihabiskan. Jangan sampai habis ya. Rugi kalau nggak habis. Maka dari itu di-loss-kan semuanya, biddingnya dinaikin tinggi, headline-nya dipakai, kata kuncinya diperbanyak. Ayo, wis itu lumayan dapat 500.000. Dapatnya gimana? Saya juga nggak tahu ya. Itu yang benar-benar toko yang dipilih by system randomly. Wah ini perhitungannya lumayan nih. Little Diva Solo, berapa persentase biaya iklan yang efektif dari total biaya iklan dibagi omset? Wah, pertanyaan bagus, tapi belum kesebut. Ini kembali lagi ke budget marketing yang kita miliki. Tapi saran saya, 20% ini 20% itu udah lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi. Tapi kalau misalkan untungnya Little Diva ini sampai 50%, ya bolehlah kasih 30% atau berapa, tergantung kita mau mengambil keuntungan itu sampai berapa persen ya. Maka dari itu budget marketing ya kita sendiri yang tahu. Tapi kalau secara aman saya ya rata-rata kan yang namanya usaha 30% itu nilai keuntungan yang umum rata-rata. Berarti ya 20% lah kasih maksimalnya. Oke. Oke, sementara itu dulu ya teman-teman dan Mbak Dewi yang bisa saya sampaikan dan juga yang saya jawab. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan, silahkan sampaikan ke tim Tokopedia yang ada di area masing-masing. Nanti boleh ke
di forward ke saya atau misalkan di forward ke tim Top Ads. Nah, ini sambil saya informasikan ya yang terakhir ya Mbak Dewi untuk bounce package. Nah, kemungkinan teman-teman kan ada yang pernah diinformasikan oleh masing-masing tim area ya di Tokopedia. Nah, saat ini masih dapat juga ya. Tokopedia itu memberikan paket-paket beriklan di luar top up yang ada di dashboard. Nah, yang paling sedikit ini ada paket 7 juta, ini belum termasuk pajak ya 10%, berarti nanti 7,7 juta. Dapatnya apa aja? Saldo ya. Saldo terus yang bisa digunakan untuk beriklan. Terus habis itu top chat broadcast chat. Pengalaman saya manage tadi mainan Alfaki tadi yang saya tunjukkan dashboardnya, dia bayar 7,7 juta, mendapatkan saldo juga 7,7 juta dengan broadcast chat tambahan seperti ini. Oh, ini belum saya tunjukkan ya broadcast-nya. Nah, broadcast chat-nya ini nanti diatur oleh sistem dan dibuatkan desain promosi yang bagus. Nah, oke, sorry, saya lihat ke sini. Nah, jadi nggak ada ruginya teman-teman kalau misalkan mengambil paket bonus package ini tadi. Karena apa? Saldonya itu banyak dan juga kita dapat slot broadcast yang diatur oleh tim Top S-nya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini secara tampilan, kemarin seperti ini. Nah, kalau ini nanti yang menentukan seller atau yang dibantu sama tim area. Tapi kalau ini dibuatkan gratis oleh tim desain iklan dari Tokopedia ini ya. Nah, itu yang menarik. Minimal aja udah menarik ya, yang nilai nominal minimal itu 7,7 juta. Terus ada lagi yang namanya 15 juta paketnya. Terus ini ada yang 30 juta, 50 juta. Nah, 30 dan 50 juta ini ada dapat notif ads. Jadi pembeli dapat notif ya. Seperti ya teman-teman pernah tahu mungkin ya, lagi ada promo apa, di situ kita dikirimi notif dari aplikasi Tokopedia. Sampai segitunya. Ya. Jadi nggak ada ruginya ngambil ini karena apa? Nanti nominalnya juga kembali dalam bentuk saldo. Monggo kalau nanti teman-teman seller ini berminat boleh kontak ke masing-masing tim areanya. Ya seperti ini ya, product ads, headline ads, broadcast chat nanti seperti ini, notif ad. Nah, seperti ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Saya mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin belum kejawab dari segi pertanyaan. Nanti tapi pertanyaan sudah kami simpan semua. Jika ada waktu nanti tim area akan memfollow up seller-seller yang sudah daftar dan akan bantu jawab dari yang sudah ditanyakan. Oke, kembali Mbak Dewi ya. Silakan. Oke, thank you Mas Fadli buat materinya. Dan tadi teman-teman, semoga tadi materi yang udah dijelasin sama Kak Fadli bisa bisa dipraktekin langsung ya. Tentang mungkin tadi ada yang belum pernah pakai top ads dan lain-lain. Dan misalkan tadi tambahan lagi buat teman-teman kalau misalkan pengen ikutan bonus package tadi, nanti teman-teman bisa menghubungi RM masing-masing. Nah, terus tadi kan di sini ada ini nih, aku sempat cerita di awal kalau kita bakal bagi-bagi giveaway. Nah, di sini kita bakal pilih 3 penanya terbaik, dan kita udah dapet 2 penanya nih. Nah, mungkin Kak Fadli mau pilih 1 penanya terbaik nggak, Kak? Aku nih yang milih nih. Ya, 1 lagi Kak, ini udah ada 2 nih. Mungkin untuk Kak Fadli. dari area EJBN, area CJWJ aja ya. Ini dari yang paling tadi sebenarnya nggak masuk list pertanyaan, tapi aku kasih bantu jawab, nggak apa-apa. Ini ke Toko Jaya Kimia Semarang. Hore. Oke, selamat Kak. Toko Jaya Kimia nanti bisa ini ya, menghubungi RM-nya untuk kasih alamatnya ya. Nanti bakal kita kirim merchandise-nya. Gitu. Oke, makasih Mas Fadli. Nah, terus buat
dua pemenang lain yang bakal dapat merchandise dari Tokopedia. Kita udah pilih. Itu yang pertama dari area EJBN. Itu ada Batik Soka dari Malang. Tadi dengan Kak siapa ya? Nanti bisa menghubungi RM-nya ya Kak. Boleh. Kirim alamatnya. Nanti bakal kita kirim merchandise-nya. Terus sama dari Bandung nih. Dari Bandung ada Grosir Surfing. Nah, nanti bisa kirim alamatnya ya. Ya, nah, Oke, selamat buat tiga terbaik. Oke, nah itu materi dari Adli tadi dan kita tim Tokopedia untuk top ads-nya. Semoga materi yang kita share kali ini bermanfaat buat teman-teman seller semuanya. Dari aku cukup. Sampai ketemu di webinar selanjutnya ya teman-teman. Terima kasih, selamat sore. selamat sore teman-teman. Kalau ada pertanyaan, bisa nitip tanya ke tim area, gitu ya. Iya benar. Biar nggak ada yang Nanti beda. dibantu sama Mas Fadli juga. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you semuanya. Thank you. Terima kasih semuanya.